Dunia sepak bola Asia Tenggara baru saja diguncang oleh dua keputusan besar dari Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Di satu sisi, Indonesia merayakan kemenangan Marten Paes yang kini resmi bisa membela Garuda. Namun, di sisi lain, tetangga kita Malaysia harus tertunduk lesu setelah banding mereka soal 7 pemain naturalisasi ditolak mentah-mentah oleh CAS. Mengapa nasibnya bisa berbanding terbalik? Apa yang membedakan argumen hukum PSSI dan FAM? Mari kita bedah tuntas. Kemenangan Marten Paes, kekuatan interpretasi aturan. Kita mulai dari kasus Marten Paes. Masalah utama Paes bukanlah dokumen palsu, melainkan aturan FIFA artikel 9 ayat 2 poin C. Paes sempat terganjal karena pernah membela Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Argumen PSSI dan tim hukumnya sangat jeli. Mereka tidak melawan fakta bahwa Paes bermain di usia 22, tapi mereka menyerang situasi pandemi COVID-19 yang membuat jadwal pertandingan tertunda. Hasilnya, CAS melihat adanya celah hukum yang logis dan adil. Ini adalah kemenangan administrasi dan interpretasi. Paes menang karena PSSI berhasil membuktikan bahwa secara moral dan teknis, Paes memenuhi syarat sebagai pemain yang ingin pulang ke tanah air kakek neneknya tanpa ada unsur penipuan. Tragedi Malaysia, dinding tebal dokumen palsu. Lalu kenapa Malaysia kalah? Kasus 7 pemain naturalisasi Malaysia seperti Hector Hevel dan yang lainnya berada di level yang sangat berbeda. Temuan FIFA dan CAS. Berdasarkan sidang di Lausanne, CAS mengonfirmasi adanya penggunaan dokumen palsu untuk membuktikan garis keturunan para pemain tersebut. FIFA menemukan bahwa ketujuh pemain ini sebenarnya tidak memiliki hubungan darah yang sah sesuai aturan eligibility. Kesalahan FAM. Alih-alih interpretasi aturan seperti PSSI, FAM terjebak dalam masalah integritas. Menggunakan dokumen yang tidak valid adalah pelanggaran berat dalam hukum olahraga internasional. Keputusan akhir, CAS menolak banding FAM karena bukti-bukti manipulasi data sudah sangat kuat. Akibatnya, FAM tetap didenda miliaran rupiah dan para pemain tersebut diskors dari aktivitas sepak bola selama 12 bulan. Pelajaran berharga, integritas versus kelalaian. Perbedaan mencoloknya adalah status pemain. Paes memang punya darah Indonesia yang asli, masalahnya hanya disinkronisasi umur dan jadwal FIFA. Sedangkan pemain Malaysia ditemukan tidak punya hubungan darah yang valid. Kejujuran administrasi. PSSI bertarung secara terbuka dengan argumen hukum, sementara FAM harus mengakui adanya kekurangan kelembagaan setelah dokumen mereka terbukti bermasalah. Dampak jangka panjang. Kemenangan Marten Paes membuka jalan bagi pemain berkualitas lain untuk percaya pada sistem Indonesia. Sebaliknya, kasus Malaysia menjadi bom atom yang merusak citra sepak bola mereka di mata FIFA dan AFC. Hukum olahraga tidak bisa dinegosiasikan dengan cara-cara instan. Kasus Marten Paes membuktikan ketelitian bisa membawa kemenangan, sementara kasus Malaysia mengingatkan bahwa kejujuran adalah segalanya dalam sepak bola. Bagaimana pendapat kalian? Apakah hukuman 1 tahun untuk Malaysia sudah adil? Tulis di kolom komentar. Ini ketua baru FAM. Apa benda ni weh? Berikutan pengumuman mahkamah khas minggu lepas, kebanyakan fans Harimau Melaya termasuk abang tengah down sekarang. Memang pedih guys, tapi bak kata pepatah, jatuh sekali kita bangkit 1000 kali. Alang-alang dah reset, kita kena pastikan kali ni buat balik betul-betul. Terutamanya memilih siapa yang akan memikul tanggungjawab sebagai pemimpin baru FAM. Menurut media NST, pengasas
Pengasas Air Asia Tan Sri Tony Fernandes berminat untuk mengemudi FAM setelah Esko lama telah letak jawatan beramai-ramai. Beliau dikatakan ingin membantu merombak semula landscape bola sepak negara. Bukan saja untuk Harimau Melaya, malah kepakaran Tony Fernandes dari segi perniagaan boleh membina ekosistem komersial untuk Liga Malaysia. Para pelabur confirm akan meningkat dengan penglibatan beliau dalam bola sepak tempatan. Jangan lupa guys, inilah individu yang telah membina jenama Asia dari bawah sampailah sukses hari ini. Dari segi pengalaman bola sepak pula, beliau ialah bekas pemilik klub England Queen Park Rangers yang pernah beraksi ke EPL. Korang mesti ingat detik pedih ni. Sekitar masa itulah Tony Fernandes baru beli QPR. Pendapat korang macam mana? Adakah Tony Fernandes sesuai jadi ketua baru FAM atau ada calon yang lain? Komen kat sini. Satu lagi kado buat Indonesia di hari kemerdekaannya. Walaupun H+1, Martin Paes resmi bisa main bareng sama timnas Indonesia. Buat ngucapin rasa syukur ya, ilangin dulu gambar plus di samping. Dimencedi puluh, jangan nonton doang ya bangku ya. Setelah menjalani proses persidangan yang cukup lama sekali dan memakan duit yang gak sedikit, puluhan miliar ini habisnya untuk persidangannya Martin Paes. Akhirnya si hakim dari pengadilan memutuskan kalau si Martin Paes bisa main bareng sama timnas. BTW semua pihak pasti senang kan dengan hasil persidangan ini kan? Nggak ada yang nggak senang kan? Betul nggak teman-teman? Atau jangan-jangan ada orang yang nggak senang dengan hasil putusan ini? Coba dong kasih tahu dong, ada nggak? Kira-kira si Hernando seneng nggak ya? Karena hasil putusan ini artinya memberikan satu saingan lagi buat si Hernando ya. Dan kemungkinan besar 95% Martin Paes akan geser posisinya si Hernando sebagai kiper utama timnas. Nah yang jadi pertanyaan, apakah si Martin Paes langsung debut nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026? Nah kita lihat aja nanti ya, apakah si Sintayong akan langsung memanggil si Martin Paes. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kira-kira si Anduk seneng nggak sama putusan ini? Udah nggak usah dilanjutin lagi. Ya udah segitu dulu, seperti biasa share, like dan komen pasnya. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia. Martin Paes bisa main di ronde ketiga. Breaking news nih guys, ini adalah berita yang kita tunggu-tunggu nih guys ya. Ya belum 100% fix bakal main sih, tapi ada kemajuan ya dalam berita dari Martin Paes. Tiap kali gua live segala macam pertanyaannya selalu Paes lagi. Kali ini ada sedikit pencerahan ya mengenai berita tentang Martin Paes. Oke, ini gua ambil dari Indos Transfer dan source dari Bola Oke Zone nih ya. Ini kata Bapak Yunus Nusi, Martin Paes sudah dijadwalkan sidang casnya ya di Pengadilan Arbitrase Olahraga tanggal 15 Agustus 2024 dan hasilnya atau keputusan dari pembahasan sidangnya itu akan diumumin tanggal 18 Agustus 2024. Oke, berarti pengumuman resmi mengenai Martin Paes bisa main di ronde ketiga atau enggak adalah nanti ya tanggal 18 Agustus 2024. Oke guys, kalau gitu kita sama-sama doain aja Martin Paes, semoga hasil sidangnya positif untuk kita semua. Paes bisa main di ronde ketiga. Oke, semuanya kencengin doa kalian, jalur langit, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita komen, let's go! Breaking news guys, akhirnya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Sebelum gue lanjut, buat yang masih nonton kamera sebelah, dipencet, di follow akun gue, sikat. Ya, baru aja Pak Erick Thohir di Instagram resminya mengumumkan bahwa sidang Martin Paes sudah selesai dan hasilnya menggembirakan sebagai kado kemerdekaan rakyat Indonesia guys. Intinya Martin Paes sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Dan dalam waktu dekat Indonesia akan bertanding melawan Saudi Arabia tanggal 5 September. Dan sudah dapat dipastikan Martin Paes dapat ikut membela timnas Garuda. Perjuangan kita berbulan-bulan menunggu Martin Paes akhirnya kesampaian juga guys. Kabar yang gembira, kabar yang melegakan. Semoga aja dengan adanya Martin Paes di bawah Mister Gawang timnas Garuda membuat kita semakin kuat. Komentarnya guys dengan kabar baik ini, sikat!